Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sicario. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI yang terpaksa harus bertugas dengan seorang pembunuh bayaran atau dalam bahasa Meksiko disebut Sicario. Mereka dan tentara lainnya harus bersama-sama memburu bos kartel narkoba yang sadis di Meksiko. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan Markijo, mari kita lalajo. Silent. Di Chandler, Arizona, Amerika Serikat, sekelompok pasukan SWAT menuju ke sebuah rumah di mana mereka mencurigai Sandra sedang ditahan oleh pemimpin kartel narkoba, yaitu kartel Sonora yang pemimpinnya adalah Manuel Diaz. Terlihat seorang tim perempuan yang bernama Kate Messer, dia merupakan seorang agen dari FBI yang bertanggung jawab atas misi tersebut. Kate menjalankan misinya bersama rekannya yang bernama Reggie Wayne. Tak berapa lama mereka lalu menabrak bagian depan rumah tersebut menggunakan mobil barakuda dan menangkap beberapa tersangka. Pada saat Kate akan memeriksa sebuah ruangan, seorang pria malah mencoba untuk menembaknya, namun untungnya Kate berhasil menghindar dan menembak balik pria tersebut. Wayne lalu mengamati lubang bekas tembakan pria tersebut dan menemukan sesuatu yang terlihat seperti kepala manusia yang terbungkus plastik. Tim peneliti pun akhirnya tiba dan membongkar dinding-dinding rumah tersebut. Mereka menemukan 42 mayat tersembunyi di dinding dengan kepala mereka terbungkus plastik dan sudah membusuk. Atasan Kate yang bernama Dave akhirnya tiba dan mengajaknya untuk memeriksa keadaan di lokasi tersebut. Sementara itu, dua orang petugas terlihat sedang menggeledah sebuah gudang yang terletak di halaman rumah tersebut dan menemukan pintu ruang bawah tanah yang dalam keadaan tergembok. Petugas tersebut lalu mencoba membukanya dan seketika itu juga sebuah bom meledak hingga menewaskan dua petugas tersebut. Sementara Kate yang hendak keluar rumah malah terkena efek dari ledakan tersebut dan juga membuatnya terluka ringan hingga mengalami trauma. Setelah membersihkan luka-lukanya di apartemennya, Kate bergegas kembali ke kantornya di Phoenix. Di sana dia diperkenalkan dengan Matt Graver yang merupakan petugas dari CIA yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi penangkapan dia sang letnan kartel Sonora yang belum tertangkap dan diketahui sedang berada di Meksiko. Kate direkomendasikan untuk bergabung bersama dengan Matt Graver. Mereka tergabung dalam sebuah satuan tugas gabungan yang dibentuk untuk menangkap letnan kartel Sonora Manuel Diaz. Kate diajak untuk bergabung bersama tim sebagai seorang penasehat dan dia pun setuju untuk menjadi sukarelawan dengan harapan Kate bisa membantu untuk menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban pada saat operasi sebelumnya yang dia pimpin. Kate, you must volunteer for an interagency task force. I'll volunteer. Di Meksiko terlihat seorang anggota kepolisian yang bernama Silvio yang dibangunkan oleh anaknya yang memintanya untuk mengantarnya ke pertandingan sepak bolanya. Silvio pun terbangun menikmati sarapannya dan bergegas mengenakan seragam kepolisiannya untuk mengantar putranya tersebut. Di tempat lain, Kate bersama Wayne akhirnya tiba di pangkalan udara Amerika Serikat dalam tujuannya untuk menemui Matt dan segera untuk menjalankan misinya. Namun sayangnya karena Wayne tidak terdaftar sebagai pasukan tim gabungan, ia pun disuruh untuk pulang oleh para penjaga dan hanya Kate yang diperbolehkan masuk. Tibalah di pesawat jet federal untuk penerbangan menuju Meksiko. Kate bertemu dengan Alejandro yang merupakan rekan Matt Graver. Kate Messer. Tidak berselang lama, kemudian tim pun akhirnya tiba di pangkalan militer El Paso, Meksiko. Selama pengarahan mereka diperingatkan bahwa mereka mungkin saja akan menjadi sasaran untuk dibunuh oleh kartel-kartel ketika melintasi perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Kate yang penasaran terhadap Alejandro akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan mengenai tujuan dan misinya Alejandro. What do you work for now? Cartagena. Alejandro pun lalu menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang jaksa di Meksiko. Alejandro pun memperingatkan Kate bahwa misi mereka kali ini tidak akan masuk akal baginya.
Kate juga diprediksi akan meragukan semua yang dilakukan dalam misi ini, namun pada akhirnya dia juga akan mengerti. Kate lalu bertanya kepada Matt mengenai apa yang sedang mereka hadapi karena ketidaktahuannya sejak awal dan dia hanyalah seorang sukarelawan di tim tersebut. Tak disangka Matt malah memarahi Kate dan memintanya untuk tidak banyak bertanya dan banyak bacot. I just want to know what I'm getting into. Want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Yes? Yes. Tim yang meliputi pasukan militer Delta Force, US Marshal, dan personil CIA akhirnya melakukan perjalanan ke Ciudad Juarez. Mereka melakukan ekstradisi saudara laki-laki dari Guillermo Diaz. Rencana akhirnya berjalan lancar meskipun banyak sekali ketegangan, karena terlihat saat perjalanan banyak sekali yang melihat gerak-gerik pasukan yang dipimpin oleh Matt tersebut. Hingga ketika tim akan kembali ke Amerika, tiba-tiba terjadi kemacetan akibat sebuah mobil milik warga sipil yang mengalami kerusakan. Alejandro malah melihat dua mobil yang berada di dekat mereka penuh dengan orang-orang yang mencurigakan. Dia lalu memperingatkan kepada semua tim dan pada akhirnya mereka pelan-pelan keluar dari kendaraan dan mendekati anggota geng yang mereka curigai tersebut. Benar saja ternyata geng tersebut membawa senjata api dan terlihat seperti akan menyerang semua pasukan gabungan tersebut. Sontak membuat seluruh tim menembaki anggota geng tersebut. Tentu saja insiden itu membuat Kate terkejut ketika melihat timnya dengan kejam membunuh orang-orang bersenjata di depan warga sipil di perbatasan Amerika-Meksiko yang mana menurutnya itu adalah tindakan ilegal. Sementara itu, sesampainya mereka di sisi perbatasan Amerika Serikat, Alejandro memasuki sebuah ruangan untuk mempelajari semua hal dan menginterogasi mengenai Diaz Guillermo. Setelah itu, tim lalu menuju ke Tucson untuk menginterogasi orang Meksiko asing ilegal yang telah dipindahkan dari bus transportasi yang akan mengembalikan mereka ke Meksiko. Alejandro berniat untuk berbicara dengan orang-orang yang ditangkap di dekat Nogales, Sonora. Mereka pun akhirnya mengetahui sebuah lokasi terowongan rahasia di bawah perbatasan yang diungkap sendiri oleh Guillermo kepada mereka. Sementara itu, Kate yang kecewa akhirnya memaksa Matt untuk mengungkap kebenaran tentang misi yang sebenarnya. Ternyata Matt bukan berniat untuk menangkap Diaz, melainkan untuk mengganggu operasi kartel narkobanya. Sehingga Diaz akan kembali dikirim ke Meksiko oleh bosnya yaitu Fausto Alarcon yang merupakan raja narkoba kartel Sonora. Mereka melakukan hal tersebut agar dapat mengetahui lokasi Alarcon yang sebenarnya karena di sana terdapat begitu banyak sandera-sandera yang diculik dan bahkan dibunuh dengan tangan Alarcon sendiri maupun suruhannya. Matt pun berharap dengan mengikuti Diaz tersebut mereka dapat mengetahui posisi Alarcon dan menangkapnya untuk dibawa ke pengadilan. Hey, been a humdinger of a day. Keesokan harinya Satgas tersebut akhirnya mengawasi sebuah bank di mana mereka meyakini akan ada seseorang dari kartel narkoba yang dipimpin oleh Diaz untuk melakukan praktek money laundry atau pencucian uang. Mereka pun akhirnya menangkap seorang wanita dengan kantong uang yang akan disetor ke bank tersebut. Manajer bank lalu menunjukkan kepada FBI bahwa kartel tersebut telah menyetor sejumlah uang dalam bentuk pinjaman fiktif yang tidak dilaporkan. Here you go. This is a bank line of credit. Kate lalu mengajak Matt untuk masuk ke dalam bank agar bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat. Namun Matt berkeras kepala dan menolak, bahkan Matt melarang Kate untuk masuk. Sayangnya Kate juga tetap keras kepala dan bersikeras untuk masuk bersama Wayne. Setelah menemukan bukti keuangan di bank, Kate dan juga Wayne berniat memulai kasus hukum terhadap Diaz. Namun mereka diperintahkan untuk mundur agar tidak membahayakan operasi yang dipimpin oleh Matt. Kate lalu meminta persetujuan kepada bosnya agar memulai kasus di Amerika Serikat. Namun bosnya ternyata juga menolak karena menganggap semua operasi sudah sesuai dengan prosedur. I am telling you, you are not. Kate yang marah akhirnya meminta Wayne untuk membawanya pergi agar bisa menghilangkan stresnya. Wayne lalu membawanya ke sebuah bar dan mulai meminum sebotol minuman beralkohol. Di sana Wayne bertemu dengan kawan lamanya yaitu Ted, seorang polisi Phoenix yang sedang bebas tugas. Mereka lalu minum bersama dan tidak lama kemudian Ted mengajak Kate untuk berdansa dan mereka pun larut ke dalam hubungan yang lebih jauh dan memutuskan kembali ke apartemen untuk melanjutkan adegan dewasa 18 tahun plus. Kate lalu menyadari kalau Ted
sebenarnya merupakan bagian dari kartel Diaz ketika Ted mengeluarkan kunci mobilnya dan sebuah gelang karet yang mirip dengan gelang karet yang dipakai oleh orang suruhan Diaz. Cat lalu mencoba kabur dan memberikan perlawanan, namun Ted berhasil menangkapnya dan mulai mencekiknya. Beruntung Alejandro tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arah Ted. Kenapa Alejandro tiba-tiba muncul dan membantu Cat? Itu karena sebelumnya Cat dan Wayne memaksa sendiri untuk masuk ke dalam bank untuk mencari tahu bukti-bukti lain. Cat yang tanpa sadar ternyata terekam di CCTV bank dan membuat dirinya menjadi buronan Diaz, dan Ted adalah orang suruhan Diaz untuk membunuh mereka berdua. Alejandro yang menyadarinya secara diam-diam membuntutinya hingga ke apartemen Cat. Ted sendiri akhirnya diinterogasi oleh Matt dan juga Alejandro hingga ia mengungkap semua anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus pengedaran narkoba untuk membantu kartel tersebut. Give me all the names. Ted juga memberikan informasi mengenai kepulangan Diaz ke Meksiko. Setelah tim mengetahui bahwa Diaz kini telah dipanggil kembali ke Meksiko, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang terowongan kartel di dekat Nogales. Semuanya pun sudah dipantau menggunakan drone. Matt lalu memberikan instruksi kepada Cat dan juga Wayne untuk tetap berada di barisan belakang, dan Matt mengungkapkan kepada Cat dan juga Wayne bahwa keterlibatan mereka sebenarnya hanyalah untuk kebutuhan teknis, karena CIA hanya dapat beroperasi secara legal di tanah Amerika ketika bekerja dengan penegak hukum federal. Wayne yang marah memberitahu Cat bahwa mereka harus pergi, namun Cat bersikeras untuk tetap bergabung dalam serangan tersebut karena Cat ingin mengetahui tujuan misi yang sebenarnya. Tak berselang lama, tim pasukan gabungan pun lalu menuju ke terowongan tersebut dan baku tembak pun tak dapat dihindari antara mereka dengan orang-orang bersenjata yang tidak diketahui. Di dalam terowongan tersebut terdapat begitu banyak lorong yang membuat Cat tersesat dan terpisah dengan tim. Sementara itu di lorong lain, Alejandro menemukan seorang kartel narkoba dan seorang polisi Meksiko yang terlibat dalam peredaran narkoba. Ternyata polisi tersebut adalah Silvio yang jika kalian ingat ia muncul pada awal-awal film untuk mengantarkan anaknya ke pertandingan sepak bola. Alejandro pun langsung menembaki kartel tersebut sementara Silvio diancam untuk membawa Alejandro menemui Diaz ke Meksiko. Pada saat itu Cat tiba-tiba muncul dan ternyata ia mengikuti Alejandro ke lorong yang berbeda dengan pasukan lain. Cat pun menodongkan pistol ke arah Alejandro agar melepaskan Silvio. Di sini Cat tidak mengetahui bahwa Silvio termasuk salah satu gembong peredaran narkoba. Alejandro lalu menembak Cat ke arah rompi pelurunya agar Cat tidak terluka parah dan kemudian memperingatkan Cat untuk tidak lagi mengarahkan pistolnya ke arahnya. Don't ever point a weapon at me again. Alejandro dan Silvio pun bergegas menyusul Diaz ke Meksiko, sementara Cat kembali bersama dengan anggota tim lainnya dan menemui Matt. Cat lalu menampar Matt dan mendesak untuk memberitahu identitas Alejandro yang sebenarnya dan apa tujuannya. Matt lalu menjelaskan bahwa Alejandro merupakan seorang sikario atau seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk kartel Kolombia. Alejandro disewa untuk membunuh bosnya si Diaz yaitu Fausto Alacron. Dan juga ini merupakan sebuah pembalasan dendam karena Alacron lah yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh istri dan anak Alejandro ketika masih menjadi jaksa di Suarez. Setelah mendengarkan hal tersebut, Cat akhirnya merasa tenang. Di sisi lain di perbatasan Amerika-Meksiko, Alejandro memaksa Silvio untuk mengemudi sampai mereka melihat mobil Diaz. Pada saat mobil Diaz terlihat, Alejandro meminta Silvio untuk memberhentikannya dan memaksa Diaz untuk turun dari mobilnya. Bájate, cabrón. Silvio lalu berjalan keluar untuk menemui Diaz dan pada saat itu juga Alejandro menembaki Silvio dari belakang hingga tewas, sementara Diaz hanya dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya. Alejandro lalu memanfaatkan Diaz agar dapat masuk ke rumah bosnya yaitu si Fausto Alacron. Sesampainya di kediaman Alacron, Alejandro lalu membunuh Diaz dan penjaga rumah Alacron. Señor Diaz. Lalu menemuinya yang sedang menikmati makan malam bersama dengan keluarganya. Alejandro mengungkap kematian anaknya di depan Alacron dan memberitahunya dalam bahasa Spanyol dengan berkata, saatnya bertemu dengan Tuhan.
Alejandro dengan sadis akhirnya menembaki semua anggota keluarga Lacron dan meminta Lacron untuk menghabiskan makanannya, lalu tiba-tiba Alejandro pun membunuh si Fausto Lacron. Alejandro lalu menyelinap ke apartemen Kate. Dia menyerahkan sebuah dokumen kepadanya dan meminta untuk menandatanganinya. Isi dari dokumen tersebut adalah membenarkan bahwa semua yang mereka lakukan adalah sesuai dengan prosedur. Sayangnya Kate menolak untuk menandatanganinya, yang membuat Alejandro dengan terpaksa menodongkan pistolnya ke dagu Kate dan dengan terpaksa Kate pun menandatangani dokumen tersebut. Alejandro pun pergi meninggalkan Kate dan memberikan perkataan sarkasme yang menyarankan Kate untuk pindah saja ke sebuah kota kecil di mana aturan hukum masih berlaku. Pada saat Alejandro berjalan meninggalkan apartemen, Kate lalu mengambil pistol yang ditinggalkan oleh Alejandro dan mengarahkannya ke arah Alejandro dari arah balkonnya. Alejandro pun berbalik dan menunggu Kate untuk menarik pelatuknya, namun Kate dengan perlahan menurunkannya dan membiarkannya pergi. Sementara itu di tempat lain di Meksiko, tepatnya terlihat putra Silvio berdiri di samping tempat tidur ayahnya yang kosong, seolah-olah dia tahu kalau ayahnya tidak akan pulang. Ibunya lalu membawanya ke pertandingan sepak bola, di mana selama pertandingan semua orang akhirnya mendengarkan sebuah suara tembakan dari kejauhan. Namun mereka tetap melanjutkan permainan sepak bola tersebut seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa terjadi di Meksiko. Dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film Sicario 2015. Semoga kalian semua dapat terhibur dengan video kita kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus di channel ini video-video selanjutnya. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.